Everybody make money dengan caranya sendiri. Yo gangs, back again with me. Yo, I'm right, yo, go. Yo, kali ini yang akan kita bahas adalah podcast dari Om Deddy bersama Ombudsman Sontoloyo. Ini loh ya, Sontoloyonya yang gue cuma baca loh. Menarik guys, di sini podcast dari Om Deddy bersama Ombudsman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sesuai dengan judulnya di sini. Saya tahu dalangnya Corona jelas konspirasi. Oke, jadi di sini kita akan bahas mengenai podcast. Bukan bahas kali ya, lebih tepatnya mungkin poin-poin yang gue serap atau gue pahami dari pembahasan Ombudsman bersama Om Deddy Kobuser. Jelas di sini pembahasannya pasti mengenai seputar Corona serta konspirasi. So, siapa sih yang diuntungkan dari adanya wabah virus Corona ini, guys? Ombudsman sih menjawabnya biasanya yang bermain yang diuntungkan. Nah, di sini Ombudsman mengatakan di dunia shadow. Gue pribadi kurang paham itu shadow maksudnya apa. Mungkin sebuah badan intelijen atau agen rahasia khusus gitu kali ya. Karena di sini Ombudsman menjelaskan bahwa di dunia shadow semakin banyak data yang diperoleh, maka semakin banyak si shadow itu dapat menjawab sebuah pertanyaan. Karena pada dasarnya orang yang di atas dari shadow itu membutuhkan knowledge. So, orang-orang shadow itu dia mengambil data sebanyak mungkin, guys. Dia cari sebanyak mungkin dan data itu dianalisa jadi sebuah informasi lalu distrategikan sehingga menjadilah knowledge. Dan di sini Ombudsman menyatakan bahwa ternyata ada tiga versi virus ABC dan salah satunya rule Amerika. Dan yang memiliki capability untuk mengembrace itu ada 3 laboratorium. Laboratorium yang pertama itu ada di Amerika Serikat, laboratorium yang kedua itu ada di Wuhan, dan satu laboratorium lagi itu ada di Israel. So, ternyata Ombudsman juga menyatakan bahwa ISIS itu merupakan hornet nest yang sengaja dibentuk agar dapat dikontrol. Karena pada dasarnya the dark side itu tidak dapat dihilangkan, guys, katanya Ombudsman. Nah, contohnya seperti ini gini, guys. Seorang polisi kalau disuruh cari 100 bandar, dia pasti akan kalau ditanya 100 bandar, dia pasti akan menjawab 150 bandar. Dia ketahui gitu. Akan tapi mereka tidak akan memberatas keseluruhan, karena pada dasarnya nanti apabila dia beratas secara keseluruhan akan ada permasalahan baru dan jauh lebih sulit dikontrol. Oleh karena itu akan ada satu yang disisain. Nah, satu dari sekian yang sudah dimusnahkan itulah yang disebut hornet nest, sehingga dapat mudah dikontrol. Dan di sini juga perlu diingat, kata Ombudsman, bahwa kalau suatu wilayah itu tidak akan mutar kalau misalkan hanya terdapat orang baik, dan perlu satu asshole untuk memutarkan semuanya itu, guys. Jadi Ombudsman mengilustrasikannya seperti ini. Pada dasarnya organ manusia itu seperti mata. Dia bilang manusia itu nggak ada apa-apanya kalau misalkan nggak ada mata, karena manusia tidak bisa bergerak, tidak bisa pindah tempat dari satu titik ke titik yang lain. Dan organ lainnya seperti tangan pun menyatakan bahwa manusia tidak bisa melakukan tanda tangan kalau tidak ada tangan. Dan organ-organ lain seperti jantung, darah, dan bla 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 itu juga menunjukkan powernya, kekuatannya gitu. Namun si asshole ini tetap diam aja. Dia menanti sehari manusia itu tidak pup, tidak BAB,
2 hari, 3 hari, 5 hari manusia itu tidak BAB. Lalu apa yang terjadi guys? Pasti akan ada kegelisahan dan keresahan, kan? Mata mulai merah, kepala pusing atau bla 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 bla, itulah. Basically nanti everybody let me, and then everything is gonna be okay. So as all is rules. Jadi kalau memang kita nggak tahu dunia itu atau dunia ini, kalau kita nggak kenal how the world works, secara kerja dunia itu, kita lose guys, lose. Yo, you are lose. Jadi di sini ada agitasi, provokasi, serta propaganda. Jadi semua negara memiliki agenda. Propaganda lah yang how they communicate. Jadi di sini ada agitasi. Agitasi itu adalah mengajak. Provokasi itu adalah mengajak dan bergerak, serta propaganda itu changing mind, change your mind, merubah pola pikir kalian nantinya. Dan secara pribadi dia menjelaskan bahwa memang virus ini sengaja dibuat dan bertujuan untuk globalis nyari duit gitu guys, dari farmasi dan menjatuhkan Trump. So dari berbagai macam penjelasan Ombudsman sih memang pada dasarnya intinya memang virus ini sengaja dibuat ya, makanya how world works itu kita harus pahami bagaimana cara kerja dunia, karena memang dunia ini memiliki rules yang kita harus ketahui. Kembali lagi ke virus, mungkin setelah PSBB yang sudah diberlakukan pemerintah yang kita ketahui, nantinya mungkin akan diberlakukan herd immunity. Jadi itu adalah salah satu solusi antara dua pilihan ya. Yang pertama memang karena memang vaksinnya sudah ada, atau memang sebagian orang itu memang harus terkena lebih dulu virus tersebut. Nantinya akan timbul imun tubuh yang dapat memprotek secara pribadi gitu. Jadi di sini langsung ke poinnya aja guys. Jadi di antara Amerika dan China itu memang dibalik semua virus corona ini memiliki peran, dan Ombudsman juga membagikan beberapa dua poin, yaitu geoekonomi dan geopolitik, di mana keduanya itu kita harus pahami sebagai warga negara. Yaitu geoekonomi itu letak geografi bangsa Indonesia untuk keuntungan ekonomi, sedangkan geopolitik itu letak geografi bangsa Indonesia untuk keuntungan politik. Mungkin itu aja kali ya guys, yang poin-poin yang gue dapat dari pembahasan mereka berdua. Yang gue demen dari poin terakhir itu Ombudsman mengatakan bahwa kalau memang negara ini pengen berubah, change the card, kocok ulang asal bagi permainnya sama rata. So mungkin gitu aja. Don't forget subscribe my channel, like, comment, and share. See you next video.